Sejarah Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri atau Kediri, disebut juga sebagai Panjalu, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1019 sampai 1222 Masehi, dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isana dan berpusat di Dahanapura, adalah nama kota kuno dan masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum peristiwa pembelahan oleh kerajaan Airlangga. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita dalam Serat Calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan telah berpindah ke Dahanapura dan menyebut Airlangga sebagai Raja Daha atau Kerajaan Daha. Pada akhir November tahun 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya saling bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Menurut Nagara Kertagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Jadi kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan oleh Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049 Masehi. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti berangkat tahun 1042 Masehi yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Pada mulanya, nama Panjalu sesuai aksara bernama Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh raja-raja Panjalu. Bahkan nama Panjalu juga dikenal sebagai Pujialung dalam kronik Tiongkok berjudul Ling Wai Taita tahun 1178 Masehi. Pangjalu berasal dari kata jalu yang memiliki arti jantan atau pria. Selanjutnya diberi unsur kata pang yang adalah pe, merupakan tambahan sehingga menjadi kalimat pejantan. Dalam konteks kewilayahan, istilah pejantan tersebut bermakna wilayah yang subur serta berdikari atau mandiri. Istilah Kadiri merupakan sinonim kata atau persamaan dari Panjalu yang bermakna kemandirian. Kasus tersebut mirip dengan nama Majapahit dengan Wilwatikta.
di mana Wilwa adalah buah maja dan Tikta adalah pahit. Nama Kadiri atau Kediri juga berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu Khadri, yang berarti pace atau mengkudu. Batang kulit kayu pohon ini menghasilkan zat pewarna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik, sementara buahnya dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Asal-usul kata yang dipandang lebih tepat adalah berasal dari kata Kadiri dalam bahasa Jawa kuno, yang berarti bisa berdiri sendiri, mandiri, berdiri tegak, berkepribadian, atau bersuasembada. Masa-masa awal kerajaan Kediri tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hyang berangkat tahun 1044 Masehi yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sejarah Kerajaan Kadiri mulai diketahui dengan adanya Prasasti Banjaran dan Prasasti Mataji. Setelah Raja Sri Jitendrakara, diketahui terdapat raja bernama Sri Bameswara berdasarkan Prasasti Karanggayam. Selanjutnya, dalam Prasasti Hantang, raja yang memerintah sudah berganti oleh Sri Jayabaya. Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala dengan semboyannya yang terkenal dalam Prasasti Ngantang berangkat tahun 1135, yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Kadiri menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah Kerajaan Kadiri mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kedaulatan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat kronik Tiongkok berjudul Lingwa Taita karya Chow Kufei tahun 1178, bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah, di Jawa adalah Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai Sriwijaya. Pada Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, Raja Jayabaya menganugerahkan desa Talan sebagai sima karena telah menyimpan prasasti lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isyana, yaitu Airlangga. Lontar tersebut disalin ke prasasti batu dan diberi tambahan anugerah lain oleh Raja Jayabaya. Prabu Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah nenek moyangnya. Penemuan situs Tondowongso awal tahun 2007 diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Panjalu, juga bersama dengan situs Adan-Adan yang memiliki bermacam temuan benda-benda bersejarah seperti batuan fondasi candi, makara, sistem petirtaan, pecahan keramik, dan beberapa arca peninggalan Kerajaan Panjalu dan Tumapel yang terletak di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Menurut sumber berita Tiongkok, pekerjaan utama orang Panjalu berkisar pada pertanian, peternakan, dan perdagangan rempah-rempah. Daha, ibu kota Kerajaan Panjalu, terletak di pedalaman dekat lembah Sungai Berantas yang subur. Dari masa pemerintahan raja sebelumnya, Airlangga, Panjalu mewarisi sistem irigasi, termasuk bendungan Waringin Sapta. Perekonomian Panjalu sebagian dimonetisasi dengan koin perak yang dikeluarkan oleh istana.
Kerajaan Panjalu yang berkuasa di Jawa bersama dengan kekuatan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera sepanjang abad ke-12 hingga ke-13 tampaknya telah mempertahankan hubungan perdagangan dengan Tiongkok dan sampai batas tertentu dengan India. Catatan Cina mengidentifikasi kerajaan ini sebagai Shaowa atau Jawa. Sejumlah catatan Tiongkok menandakan bahwa penjelajah dan pedagang Cina sering mengunjungi kerajaan ini. Hubungan dengan India adalah hubungan budaya, karena sejumlah Rakawi atau penyair Jawa menulis literatur yang diilhami oleh mitologi, kepercayaan, dan epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Pada abad ke-11, hegemoni Sriwijaya di Kepulauan Indonesia mulai menurun, ditandai dengan invasi Rajendra Chola dari Kerajaan Chola ke Semenanjung Malaya dan Sumatera. Melemahnya hegemoni Sriwijaya telah memungkinkan terbentuknya kerajaan-kerajaan regional seperti Panjalu yang berbasis pertanian daripada perdagangan. Belakangan, Kerajaan Kediri berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ke Maluku. Kerajaan Panjalu atau Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222 Masehi, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Kemudian para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Puncak peperangan antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter di wilayah timur Kadiri. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kadiri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kadiri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jayasabha yang merupakan putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Pada tahun 1258 Masehi, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Masehi, Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jayakatwang. Pada tahun 1292 Masehi, Jayakatwang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Karena dendam masa lalu, di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kadiri. Namun, hanya bertahan 1 tahun, dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya.